مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد باسط المعروف جميع محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تدرس لله قاطبة محمد صديق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظ محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد مبين الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طابت مناقبه محمد صلى الرحمن بالنعم محمد صفوة البر وخيرات محمد طاهر من سائر الكهان مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ضاحك للضيف مكرم محمد جاءه والله لم يضم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلام محمد قائم لله ذو الإمام محمد خاتم للرسل كلهم مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa dama nafa'ana fid darin amin. Radhiyallahu anhu wa ankum. Qala radhiyallahu anhu al-hikmatu ar-rabi'atu was-sab'un. الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترار. Hikmah yang ke-74 dari Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari berbunyi, al-huznu, sesungguhnya bermula merasa sedih atau suatu kesedihan atas ketertinggalan taat ibadah kewajiban disertai dengan ketiadaan mengerjakannya atau bangkit untuk melakukannya di kemudian hari. Min alamatil ightirar, itu di antara tanda-tanda ketertipuan atau tanda-tanda seseorang hamba itu tertipu dengan sebab inya jahil dan tidak mengerti. Apa yang dimaksud dengan hikmah Ibnu Athaillah ini? Kata beliau, orang yang merasa sedih atau mengaku sedih karena meratapi masa lalu, meratapi keingatan kewajiban-kewajiban ibadah taat yang inya tinggalkan di masa lalu atau di masa lalu yang lawas atau di masa lalu yang barusan. Namun inya kada bangkit untuk menggawi atau mengqadha. Balikannya misalkan sedih karena tagawi dosa, tagawi maksiat, tapi disertai dengan kadada upaya meninggalkan dan ampih menggawi, tetap aja artinya menggawi terus. Itu di antara tanda-tanda seorang hamba itu tertipu dengan ketiadaan pengetahuannya. Nah, jadi poin pertama itu secara zahir aja dulu, hikmah ini memedahkan orang yang kisah atau orang yang sedih, galau, mengeluh lawan kawan, mengeluh lawan lingkungan, menulis status misalkan, ya kan? Apalah daya diri ini, kemanakah nasibnya akan bertabuh dengan kan? Nah, aku ini apa ada ratik wara ya, apa? Misalnya ya kan? Tapi kada ada upaya meninggalkan atau kada upaya bangkit, itu tanda orang itu tertipu. Yang perlu dijelaskan panjang lebar itu apa yang dimaksud sedih dahulu. Kayak apa membedakan mana itu sedih nang jujur, mana air mata
yang jujur lawan air mata buaya. Dumu'ut tamasih, air mata buaya. Binian kah penyaman benar inya menangis. Yalah, jadi ada pepatah mengatakan yang artinya deh, lamun binian menangis lakian tertawa, jangan terburu-buru percaya. Kalau binian tertawa lakian menangis, ada apa-apa langsung percaya. Ya. Karena lakian itu inya pandai menyembunyikan suasana hati nang lagi gaduh, mudah tertawa. Jadi kadang dari hati tertawa kadang. Kalau binian sampai inya tertawa, dasar bahagia bujur, berarti dari dalam hati inya bahagia, senyum, tertawa sorongan, ya kan? Nah, jadi kada apa-apa, silahkan aja langsung percaya kah. Sebaliknya nih, mun lakian menangis, tadi kan lakian menangis, binian tertawa, langsung aja percaya. Karena lakian ngalih menangis, binian ngalih tertawa yang diulah-ulah. Kalau tertawa dari hati gampang, jadi percaya. Sebaliknya nih, mun binian menangis, lakian tertawa, nah itu jangan percaya bahwa lakiannya lagi gembira, lagi bahagia, lagi ceria di hati, dan biniannya lagi sedih bujur. Binian, karena bagi binian menangis itu nyaman benar. Coba lakian sedikit jangan mencari kinang bini nih menangis, kok langsung mang laki tadi langsung marah. Padahal air mata buaya betina. Minta maaf binian lah. Artinya kan ya binian itu kan enak. Artinya jar orang hatinya lembut gitu. Jadi gampang menangis. Mbah di sariki menangis, ditukarakan cincin emas, nangis juga. Jadi serba salah. Artinya nyaman benar ya lah. Maukah itu karena yang pertama karena sedih, kedua karena bahagia diberi cincin, tapi intinya nyaman menangis. Nang lakian nyaman tertawa. Jadi lamunnya nyaman menangis, nyaman tertawa, jangan terburu-burunya percaya, jangan jangan langsung kita percaya bahwa ini menangis karena sedih, bujur-bujur sedih menyesal. Dan kalau lakian tertawa, jangan langsung percaya bahwa ini dasar tidak ada masalah hidup. Padahal ini kayak ini yang tertawa ini lah. Misalnya lakian gampang tertawaan, binian di belakang di hati aja. Padahal gurunya sudah lucu-lucu. Tapi coba kita kisahkan apakah kita kisah Paloy meninggal kah apa misalnya. Lakian ngalih menangis, binian dulu. Nah, kembali ke laptop dulu, ke pokok. Nah, jadi yang perlu diperjelas apa yang dimaksud di sini kesedihan tadi, apa yang dimaksud ketiadaan bangkit untuk mengerjakan kewajiban taat. Nah, jadi kayak ini. Pertama membahas sedih tadi, huzun. Apa itu yang namanya huzun dulu, sedih? Biasanya kalau bahasa Arab, mungkin bahasa Indonesia juga sedikit kawal mengikuti. Bahasa Arab itu kalau sedih itu atas kejadian yang sudah berlalu. Kalau
Gham itu namanya huzun, sesuatu yang telah terjadi yang maulahinya sedih. Kalau gham itu kekhawatiran atas sesuatu yang akan terjadi, itu namanya gham, khawatir hati. Kalau ham di dalam doa tahkina, ham itu artinya sedih campur gelisah. Kita tahu bahasa kosakata Indonesianya ada. Kalau bahasa Arab, kenapa dianggap bahasa Arab itu bahasa terbaik dunia? Karena rinci, lengkap. Makanya di dalam doa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, ada lagi minal bala'i wal ghammi wal hazani, dari semuanyaan tadi, rasa sedih, khawatir, gelisah, gundah, macam-macam. Nah, tentu yang dimaksud di situ minta berlindung dari kesedihan, itu kesedihan yang berhubungan daripada dunia. Kalau sedih karena urusan akhirat, itu bagus, dianjurkan. Kalau sedih karena urusan keduniaan, maklum kalau memang hanya menjalani, tidak boleh larut. Maklum kalau misalkan wajar sesuai kehilangan, apakah wajar manusiawi, tapi jangan, tidak boleh larut. Yang boleh larut itu sedih karena urusan akhirat. Nah, karena Rasulullah daimul ahzan, di dalam kitab-kitab syama'il Rasulullah itu wajahnya, aura-aura orang ada kesedihan tuh pasti ada. Artinya kadang Sidin berpikir, entah yang disedihkan karena Sidin merasa diri Sidin hina, merasa diri Sidin banyak salah, atau sedih karena umat, atau karena melihat orang yang kadang menerima dakwah Sidin atau Abu Jahal, Abu Lahab, macam-macam pada mau ma'asi. Intinya kita melihat aulia, sahabat, tabi'in, aulia wahidin, ulama, siapa saja tokoh-tokoh yang masih hidup, yang ulama-ulama yang diakui dunia. Jadi di video-video di mana di internet wajahnya itu pasti ada wajah yang dipikirkan, disedihkan, tapi bukan berarti sedih lalu sudah kadang kau dipenderi, kadang kau dibawai duduk, kadang kau dihilangi, kadang apa, ada. Artinya adalah sedikit nampak bahwa mereka itu bukan orang yang kegirangan, ketujuh beramian, ketujuh tertawa, ketujuh happy-happy, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, warawiri. Kelihatan kalau orang nang inya ada yang dipikirkan, ada yang disediakan. Intinya masalah akhirat tadi. Nah, jadi ulun ulangi pesan yang hanya datang ya. Rasulullah, sahabat, tabi'in, aulia itu pada saat mereka adalah sifat mereka itu daimul ahzan tadi, sering terlihat raut sedih atas perkara akhirat tadi, entah karena mereka atau keluarga atau umat atau apa yang berhubungan dengan akhirat. Nah, jadi pada dasarnya sedih. Nah, tapi apa ayat Quran itu bang, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, aulia Allah itu tiada rasa takut dan tiada mereka bersedih. Mereka tiada merasa bersedih atas perkara duniawi, apalagi larut. Sedih atas urusan duniawi, larut itu pada pernah. Ada sedih karena kehilangan duit, kayak sedih karena kehilangan usaha, kada menang pemilihan, kada kayak itu. Jadi contoh dari Rasulullah bahwa dan sahabat tadi dan aulia ulama tadi itu sesuai dengan sabda Rasulullah.
Rasulullah menyuruh. Nah, ini pulang. Bolehkah kita bersedih? Boleh. Untuk akhirat adalah disuruh. Contoh, ada dalil ini di sini hadisnya kada lengkap di kitab Jalsidin. Rasulullah yang menyebut sabatun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh, ya kah? Yaumul qiyamah, ya. Di hari kiamat ada 7 golongan yang Allah Ta'ala beri mereka naungan, padahal matahari sudah sampai berapa hasta. Jadi di atas kepala Allah beri naungan di hari kiamat sepanjang jalan kepanasan. Padahal paluh keringat manusia itu ada yang sampai menutupi lutut, ada yang menutupi parut, ada yang menutupi bahu, ada yang sampai hendak tenggelam keringat manusia. Nah, ada 7 golongan yang diberi Allah naungan supaya kada kepanasan. Siapa 7 orang itu? Pertama, syabun nasya'a fi imamun adil, pemimpin yang adil. Jadi pejabat itu pahalanya ganal walaupun dosanya juga ganal. Artinya mun inya bujur melaksanakan ganal benar pangkatnya hari kiamat, terkenal karena dari kiamat. Kalau salah menggunakan benar-benar juga dosa, dipermalukan Tuhan juga, tanggung jawab banyak. Kedua, syabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda, anak muda atau orang yang masih kuat, masa muda, masih masa subur, masa jaya, inya tumbuh dalam keadaan ibadah lawan Tuhan. Artinya masa mudanya banyak dihabiskan untuk hal yang diridhai Allah. Kada mesti berarti 24 jam di masjid bertasbih. Ada maksudnya inya menghindari dosa, kada kayak kebanyakan anak muda pada zaman inya. Tegawi dosa bisa aja tegawi, tapi kada yang kurang mencari dosa kayak orang yang mencari hiburan, kada. Karena orang yang namanya orang lagi anum mentuha di narecak di masjid kancak bertasbih, nah itu apa lagi yang dicari? Yang sudah para ya kan, yang sudah lamun anum sehat kuat masih, tapi inya tumbuh besar dalam keadaan hal yang diridhai Allah, ibadah dan lain-lain tadi, atau menjauhi yang dilarang Tuhan, itu dianggap istimewa sampai diberi naungan tadi di hari kiamat. Nah, ya kan? Ketiga, rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa farqa alaihi, 2 orang yang saling mengasihi karena Allah. Mereka berkumpul atas dasar kasih sayang karena Allah, mereka berpisah atas dasar karena Allah. Apa maksudnya? Uhibbuka fillah jadi bagian ini. Maksudnya karena inya ahli sembahyang, atau inya orang saleh, inya ada visi ibadah, ada visi kelebihan akhirat, ketujuan inya ada kepentingan pribadi yang si itu ya juga ketujuan lawan inya, karena orang alim sesama alim tetamu, orang saleh sesama saleh tetamu, orang beribadah sesama beribadah tetamu, ya kah? Intinya ikhlas tulus karena Allah tadi, bukan karenanya terkenal, bukan karenanya bisa jabatan, bukan ada kepentingan, ya kah? Saling mengasihi karena Allah, itu golongan ketiga. Keempat, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu nyangkut di masjid, tertinggal di masjid hatinya. Tertinggal hatinya di masjid. Iya, maksudnya selalu keingatan masjid, menunggu waktu masjid. Artinya orang ini
selalu hatinya itu nyangkut hendak menghadami sembahyang jamaah. Ya kah? Kelima, warajulun, ini biasa nang bujang kebanyakan, nang kada bujang juga. Da'athu imra'atun data mansibin wa jamal ila nafsiha faqala inni akhafullah. Seseorang nang dibawa ibinian, bawa apa, main catur kah, biniannya mana bungas, diisi pangkat pulang misalkan, duitnya itunya bawa gratis pulang, ya akunlah. Tapi lakinya tadi menjawab inni akhafullah. Maksudnya menjawab tuh maksudnya minimal di hati deh. Kada harus terpandir kisah anu badar, kada ada kisah di hati. Ada wani aku kalau Allah Taala sarik. Biar orang kada ada nang tahu, tetap ada nang menggawi, kada wani menggawi karena takutan Tuhan sarik. Padahal hati istilahnya nafsu ada mau dasar nafsu kada ada atau apa atau memang apa, ini dasar takutan lawan Tuhan. Kadang nang kayak dia film-film kah, dibawa kawan, ayo kita malam ini karaokean ya, astagfirullah, sudah taubat ya. Dibawa kawan yang seikonya, malam ini ada karaokean yang buka, tempat karaokean yang buka, dinyanyi bungas-bungas tahu lah. Astagfirullah, aku ini taubat karena paham aja kayak lagi. Pesan ketiga, malam ini barang lah kita aku malam ini ada anak pesek Quran, anak pesek Quran, aku taktik perkataan astagfirullah aja sudah nama kabulkan hajat orang deh. Kabulkan hajat kurang. Ya lah. Kabulkan hajat kurang. Jadi itu tadi ya, berapa sudah? 5 kah? Keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang inya bersedekah tapi inya sembunyikan, saking inya sembunyikan sampai tangan kiri kada tahu apa nang disedekahkan oleh tangan kanan. Yalah, itu istilahnya aja, kalau mesti batu tangan kiri di anak pulang kampung atau di anak bakat. Maksudnya daripada supaya walaupun tadi bersedekah di tengah orang banyak ada apa-apa, bersedekah ini karena, tapi harus kalau bisa ada jatah sedekah sir, sedekah rahasia, jangan cuma sedekah di muka TV aja atau di muka HP aja dah. Yang ke-7, warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang nantinya ingat Allah di waktu tempat sendirian, lalu tiba-tiba air matanya mengalir. Nah itu syahid poinnya nah hendak kita bahas di sini ya. Jadi 7 golongan tadi adalah yang diberi Allah naungan khusus pada hari kiamat supaya ingat ada kepanasan di saat yang lain pada kepanasan semuanya. Siapa aja tadi yang 7? Ingatkan masing-masing. Uyuh main ingatkan. Ya kan? Intinya tadi yang terakhir apa? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang ingat Tuhan lagi sorongan, kadang-kadang melihat tiba-tiba tertangis sorongan. Tadinya karena Maroko kalah lalu menangis, bang, katanya Ronaldo kalah ya, kasihan Ronaldo, sedih. Inya menangis di dalam pesawat jet pribadi, Ika menangis rumah kreditan sewaan masih menangisi orang nang ada triliunan sudah. Maksudnya biasa aja, jangan berlebihan ya kah? Rajulun zakarullah. Nah jadi ada lagi hadis lain yang memuji orang sedih lalu menangis. Ana ma'al munkasirati qulubuhum min ajli pulang. Ya Rasulullah,
ajar Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, aku beserta orang yang hatinya lagi terluka karena ingat aku. Ada lagi hadis yang kedaya ingat kalau bahasanya itu di antara hamba-hamba pilihan Allah suatu kaum yang ketika kumpul di tengah manusia mereka tertawa riang, tapi ketika mereka sendirian mereka tertangis habis-habisan, ya kah? Karena takut, ya kah? Nah, jadi dan banyak lagi hadis lain yang memang memuji, menyuruh untuk bersedih karena akhirat. Yalah, in lam tabku fatabakau, mun kada kawa menangis secara alami diulah-ulah supaya menangis. Artinya dipaksa tadi. Nah, air mata jar pulang. Ada pulang hadisnya. Ainan la tamassuhum an-nar, dua mata kada disentuh api neraka. Mata yang ingin berjaga musuh, takutan musuh kalau penyerang, menjaga fisabilillah, berjihad lawan ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut lawan Allah. Nah, daripada sekumpulan hadis-hadis tadi tentang menangis karena akhirat, menangis karena Allah, hakikatnya itu bagus, luar bagusnya. Tapi di sini Ibnu Athaillah mengatakan menangis karena kehilangan atau kada tagawi kewajiban masa lalu, kewajiban taat ibadah masa lalu, atau menangis karena tagawi dosa-dosa masa lalu tapi kada bangkit menggawi taat kewajiban, atau kada bangkit, kada berusaha, kada berupaya menggawi meninggalkan dosa-dosa itu tersebut, masih aja lagi tah, itu tanda-tanda tertipu. Jadi di situ berarti ada dua versi nih. Orang sedih, khuznul kadzibin, sedihnya orang pembohong. Cuma otak masih tadi air mata buaya. Lawan sedihnya orang jujur, husnul shadiqin. Kenapa kita membedakan? Jadi sampai jarsidin, walakin finnas, akan tetapi di tengah manusia, nang menjadikan kesedihan dan terpuruk macam-macam itu tujuan, bukan wasilah perantara, tapi tujuan, artinya dijadikan sebagai tujuan. Maksudnya pikirannya lamun inya menangisi dosa-dosa inya, menyesali dosa-dosa inya, itu berarti sudah bagus benar inya di mata Tuhan, berarti dikira inya bahwa inya sudah diampuni dosa-dosa inya. Maka tadi hadis yang pian baca akan tadi, orang menangis karena takut Allah itu adalah bagian daripada taubat bujur. Mun menangis bujur karena menangisi dosa dan lain-lain, itu syarat taubat kan apa? Syarat taubat apa? Ini kan paling disebutkan di sinilah. Syarat taubat kan apa? Rukun tiang-tiang taubat itu apa? Al-iqla, meninggalkan. Huzun, al-mafat, sedih, ya kah? Kada mesti menangis, sedih gitu. Wan nadam, ya kah? Menyesali. Wal azam ala an la yaud, bertekad kada maulah ulangi. 3 atau 4 bertekad kada maulah ulangi. Itu syarat taubat. Kada ada di situ madahan bertaubat tuh kada lagi mau ulangi, kada, tapi bertekad kada mau ulangi. Artinya kalau sampai tak ulangi masih
kada berarti taubatnya yang pertama tadi ditolak kada. Yang penting inya bertekad kada maulah ulangi. Kalau ternyata tak ulangi, itu kada mencoreng taubat inya. Yang perlu kita tahu di sini, hikmah ini penting benar supaya menjelaskan lawan kita, apakah kesedihan aku atas dosa-dosaku tuh, penyesalanku atas dosa-dosa aku itu bujurkah? Ya kayak ibarat rukun sembahyang takbiratul ihram. Takbiratul ihram tuh bujur aja kah sudah caranya supaya sah sembahyang? Rukun taubat itu yang menyesali sedih itu bujurkah sudah supaya sah taubatnya? Nah itu nang kurang maksud silin banyak tertipu di situ, sehingga inya menjadikan itu gawian hari-hari. Maksudnya gawin hari-hari apa? Inya dijadikan ketika inya sudah merasa menangis, sedih, sudah cukup, habis itu kada ada lagi apa-apa upaya. Itu andai katanya dasar bujur lah. Ini ada dua macam. Ada orang jahil, yang kedua tasannu, menipu orang. Ini yang dua orang ini siapa? Kita bagi dulu dua. Ada yang namanya kesedihan orang yang jujur, ada kesedihan orang yang dusta, atau kesedihan yang palsu dan kada berguna. Nah, kesedihan yang palsu dan yang kada berguna, yang kada diterima Tuhan, itu sebabnya karena dua pula. Ada karena inya jahil, ada yang karena inya itu munafik. Ini supaya tahu mana munafik, mana karena jahil. Menjahil ya maklum, jahil tinggal dilajari. Munafik hati-hati, bahaya. Kayak apa? Membedakan orang yang jahil lalu inya sedih, menangis, itu dasar orangnya dasar menangis bujur. Jahil menangis, menyesal, tapi inya kada ada lalu upaya untuk bangkit, atau kada ada upaya untuk baparak lawan Tuhan, kada ada upaya untuk meninggalkan kekawanan yang gajak menjerumuskan inya, meninggalkan lingkungan yang maulah inya terperosok, meninggalkan gawian yang maulah inya rancak tegawi yang salah, padahal tahu aja sudah bahwa gawian itu maulah inya makin berjauh lawan Tuhan. Kada dijauhinya, tapi kisah menangis aja rancak bujur menangis, tapi kada berusaha. Itu namanya karena nangisnya itu ditolak, tapi karena jahil. Itu perlu dilajari bahwa itu kada ada gunanya. Ikan tetap aja kada sembahyang. Kenapa kada sembahyang? Gara-gara gawian. Nah, lalu menangisi kenapa kada sembahyang? Kedua, tangisan kesedihan karena maksiat yang digawi itu, yang palsu dan yang kada berguna, itu tangisan orang yang berpura-pura, yang ya tadi modus. Ya itu apa namanya modus? Itu di hati sama sekali kada ada kesedihan, tapi yang ada di dalam hati justru supaya dipadahkan orang bahwa inya itu ahli taubat soleh, supaya kawanannya mengira bahwa inya itu. Jadi di balik layar lain, di hadapan orang, kalau status berhimat rancak-rancak ini atau apa, ya kah? Misalnya, tapi itu kan kembali ke hati orang masing-masing lah. Kita pada semudah itu maksudnya itu nang menangis di hadapan orang padahal hati. Nah itu bahaya. Pas waktu iftihal maulid, tadi balik ke rumah subuh ada sembahyang dua kira tengah satu kulit maulid misal kata, iya kah? Nah ini tasannu itu bahaya.
Ya, jadi intinya dua-dua itu tak ada anak panjang belum membahas masalah karena tadi jahil atau karena tasanno, karena ada kemunafikan, kepura-puraan. Makanya ini coba ini di TV acara, apakah wawancara kah, acara apa, show itu apa namanya tuh, podcast kah apa namanya, diulang-ulang supaya berlangsung, lalu aja votingnya naik, ratingnya naik, karena orang ketujuh nang rasa ini, ketujuh nang kisah-kisah membawa perasaan kisah ini, lamun bujur, lamun hanya sekadar untuk mencari simpati, mencari penonton, atau si artisnya juga minta supaya naik, udah tinggal berapa semuanya itu kalau ada arti. Nah, lalu Imam Buti di sini menjelaskan bahwa pulang lantas apa tanda-tanda sedih karena dosa, sedih karena pelanggaran maksiat, yang itu termasuk yang pertama tadi kesedihan yang shadiq, kesedihan yang jujur, kesedihan yang diterima Allah. Dan kayak apa? Bahwa kesedihan yang bujur itu pasti disebabkan karena rasa takut. Kayak apa itu? Biar menggambarkan perumpamaan. Pian bisi anak nilah merasakan jaring anaknya sampai terbaring, kasihan impos di rumah sakit, banyak ini akan jaringan, mudahan disembuhkan Allah Ta'ala ya tadi, kasihan kuikan ini nih. Itu kenapa itu sedih? Kalau contoh orang lagi sedih benar, kalau dia nang pernah merasakan sedih, kalau nah sedih itu pasti ada rasa takut, itu disebabkan karena rasa takutan apa? Takutan halibina habis umur si anak, ya. Sedih kehilangan gawian, padahal ada anak banyak halus-halus, ada bini, pada gawian. Nah, kenapa sedih ketika pada gawian, sedih nang bujur terus sampai tetangis di kamar solongan nang abah kesian, ada maunya nangis di depan mamanya, omanya, di depan anak-anaknya, halibina umpat nangis juga kita nang oma, jadinya tahu-tahu aja pas di dalam WC menangis. Kalau ada supaya nang binian yang di belakangnya tahu juga, oke itu pahala itu ya. Jadi sebenarnya lakiannya membawa bini pengajian supaya asal tahu tadi kamu pertanyaan. Jadi kenapa jadi sedih? Sedih karena ada rasa takut. Siapa lagi aku kena memberi makani anak bini misalnya, ya kah? Misalnya. Jadi sedih itu kalau kita hendak tahu apakah sedihnya kita itu tulus, jujur, diterima Tuhan, itu rukun taubat yang diterima atau kada, atau nang pas atau kada, pasti disertai takut. Orang nang inya sedih atau mengaku sedih, tapi inya kada pernah mengenal Tuhan, kada tahu urusan neraka, kada pernah terancam, inya merasa ibadahnya banyak aja, menyumbang banyak, sudah ada rasa takut lah, maka tapi di hadapan orang bisa nangis terus. Kesedihannya itu tiada rasa takut. Jadi karena sedihnya itu kada ada rasa takutan, maka dipastikan kesedihannya itu palsu. Nah, jadi
seberapa orang mengenal Tuhan, mengenal urusan akhirat, surga neraka, siksa ini, ancaman ini, pasti timbul rasa takut. Itu otomatis sudah. Nah, maka ketika timbul rasa takut, seberapa tinggi takutnya itu, at-taqwa, yang namanya takwa itu adalah takut. Seberapa tinggi sifat takwa dan takutnya itu, di situ timbul sedih. Ya Pak? Jadi sedih itu mesti ditemani takut. Nah, satu sudah syaratnya, sedih itu pasti ditemani takut. Nah sekarang coba lihat di dalam reaksi orang yang menangis karena menyesal. Ketika ia menangis karena takutan juga, nangis dan takutan. Apakah timbul pertanyaan, apakah orang yang sedih karena dosa dan takut dosa itu pasti berarti isuknya ampih menggawi dosa maksiat? Kada pasti. Kada pasti. Sehari 2 hari masih membekas, 3, 4, seminggu hati berubah-ubah, wajar ya kah? Lalu seminggu tina kerindangan pulang lawan maksiat misalkan, atau dapat pulang godaan, tetapnya kau tabah menahani. Setengah bulan anu pulang kebobolan pulang benteng pertahanan, tegawi pulang dosa. Bisa aja terjadi ya Pak. Tergantung inya seberapa. Andai kata bang kayak ini inya seminggu tetap aja tegawi, padahal sudah rasa sedih, takutan hendak meninggalkan kekawanan yang buruk, lingkungan yang buruk, gawian yang buruk, ada wani, tapi nya tahu bahwa gawian itu, kekawanan itu, lingkungan itu, binian yang berhubungan lewat lawan inya itu nang maulah inya rencak terjerumus maksiat dosa ini yang memancing inya. Nah, apakah orang ini berarti tanda munafik? Belum dulu, jangan. Apakah berarti orang ini kada ada rasa takut orang? Ada rasa takutan lawan Allah Ta'ala, walaupun inya masih seminggu sekali, malah mungkin 3 hari 4 hari masih aja terguling, bertaubat pulang, sampai inya tetap aja malah tetap bertambah bebanget. Nah, ubah. Lalu apa reaksinya? Apa buah daripada takut dan khauf, sedih dan takut kepada Tuhan ini, di mana buahnya? Kalau memang inya takutan lawan Tuhan, inya berusaha. Kalau inya tetap kata kau berusaha, karena manusia itu punya nafsu dan punya hati. Hatinya ketujuh kebaikan, hatinya mungkin diisi dengan kecintaan lawan Tuhan. Jadi pelajaran-pelajaran dahulu-dahulu sudah kita jelaskanlah bahwa manusia sekalipun hatinya dipenuhi dengan cintaan kepada Allah yang kuat tinggi sekalipun, kada berarti mereka kada tergugur, terjatuh di dalam dosa. Sahabat Rasulullah itu contoh paling nyata. Sekalipun mereka sudah terbukti mengorbankan nyawa, berjihad lawan Nabi, harta, tetap aja tergawi dosa-dosa nang awam digawi awam, walaupun kada nang mencari iman dan kada, tapi tetap aja tergawi. Lalu bang di mana bekas rasa takut lawan sedih? Nah, kadang Tuhan sepalih orang ditolongi langsung ketika ia berusaha. Ada sepalih orang sudah berusaha dibiarkan Tuhan, kada langsung diselamatkan. Nah, di situ ketika ia sudah berusaha tetap aja tergawi juga. Bukti bahwa ia masih berusaha apa? Ia berdoa lawan Tuhan. Nah, itu tetap aja tergawi dosa. Apakah inya masih? Jadi ketika inya sudah merasa nyaris putus asa, aku sudah menghindar, tetap aja kena tergawi juga, kada tahan nafsu apa-apa, tetap sudah menghindar, tetap tergawi. Nah, orang ini lamun dasar jar sidin nih, hatinya memang ada rasa takut yang jujur dan sedih yang jujur, pasti inya minta tolong lawan Tuhan. Contoh, kita beri contoh yang tadi, perumpamaan tadi.
Cuitan anaknya masuk rumah sakit, biaya berobat tinggi, rasa sedih anaknya garing, takutan anaknya meninggal itu tinggi. Rasa sedih dan takutan itu tinggi. Pastinya berusaha, kalau inya sudah berusaha mencari duit, habis, tak ada lagi duitnya, habis, rumah terjual, motor terjual, misalkan sudah apa, habis duit, putuslah usaha, nyaris putus asa. Kalau inya mungkin nyaris putus asa, tapi inya pasti kena badoa lawan Tuhan, pasti berdoa lawan Tuhan. Kenapa? Karena sedihnya dan takutnya itu jujur memang ada di dalam hati, maka pastinya bakal berdoa, ya Allah tolongi ulun sudah kada kawa lagi mencariakan harta, duit, kada kawa lagi bayar rumah sakit, kada kawa lagi yang bayar operasi macam-macam, apa lagi. Nah, pasti kalah, pastinya mencari siapa nak kawa menolonginya. Anak berhutang lawan manusia, kada ada nak kawa menolongi, pastinya ujung-ujungnya kena lawan Tuhan. Contoh orang beriman nih lah. Nah, itu juga ketika orang inya tetap aja tagawi nang salah, padahal sudah habis-habisan berusaha, pasti di ujung-ujungnya inya berserah berdoa lawan Tuhan. Jadi maksudku itu apa? Dari sini kita belajar mengenal diri kita, mengenal diri orang. Kawa ya lah, kita kada tahunya di rumah apa. Walau di luar kita melihat ini misalnya ahli maksiat, kita kada tahu di dalam rumah kayak apa. Ya. Jadi banyak contoh realita yang ditemui. Dahulu jauh minum, bermabuk apa di bawah jembatan, pas sekalinya kada seapa berapa tahun, ada wanita bertatu lah apa, sekalinya jadi jemaah tabligh, mau masuk ke masjid lah apa ya kah, baju tabligh apih pulang tahun sudah jemaah tabligh, salah jalur pulangnya, masuk kesungsungan dari mubalik, masuk akhirnya intinya jadi dilanggar, lalu ditakuni, saya pegang jadi sampai ke sini redai kok ibadah apa cuman aku dulu tiap kali habis minum atau apa tetap di hati balik ke rumah menangis, ya aku meminta tolong lawan Tuhan. Ya artinya berusaha kada kuat, lalu berusaha meninggalkan kekawanan kada kawa, meninggalkan minuman sudah candu berat, ya kah, berdoa aja ya kah. Nah lalu dari doa itulah timbul kemampuan untuk berusaha, diberitahu taufik untuk sampai inya walaupun perlu beberapa tahun, ya kah. Nah jadi itu namanya reaksi spontan. Sudah sedih, takut dan sedih itu selalu di dalam hati, apalagi porsi kadarnya tinggi, pasti inya sampai pasrah bahwa la haula wala quwwata illa billah, sudah berusaha aku sudah kada kawa lagi, sudah paksa akhirnya berdoa. Intinya setiap orang di antara kita itu pasti punya pengalaman yang namanya ada bisi kehendak lalu terpaksa terpuruk benar apa sampai barangkali apakah nang dikehendaki kada heran lagi ya Pak. Padahal saya sudah ini 1 bulan 2 bulan tidak ada balas gitu. Kita itu tidak selalu indah gitu. Ya setidaknya saya punya perjuangan ya, dihargai. Berdoa, jarai berdoa. Nah, jadi jar Imam Ghazali dua nih dari ketika orang memang ada khauf dan takut yang tulus di dalam hati, dasar memang benar adanya, pasti akan nampak itu di dalam anggotanya atau di dalam suasana sifat hatinya. Kayak apa nampak di dalam anggotanya? Yaitu antah inya kawa menahani walaupun kada lawas, setumat kah lawas kah menahani
daripada menggawi maksiat, atau kawa memaksa anggotanya ingin menggawi taat ibadah, ya kah? Berusaha memaksa beparak lawan Tuhan. Makanya ada pepatah, man khafa syai'an hariba min wa man khafallah haraba ilaih. Siapa takutan sesuatu pastinya menjauh, menghindar, melarikan diri darinya, melihat singa jauh. Tapi siapa yang takutan Allah, inya akan mendekat kepadanya atau lari kepadanya, beparak lawan Tuhan. Itu sudah reaksi spontan dari inya rasa takutan. Atau di dalam sifat akan kelihatan, yaitu minimal kalau inya memang dasar ada khauf dan sedih dan takutan, pasti setidaknya hatinya benci lawan maksiat, walaupun masih kada kawa meninggalkan. Adapun orang yang mengaku benci lawan maksiat, ya kah? Tapi kada ada angin, kada ada hujan, inya nang memaraki, inya nang mendatangi, inya nang bercabur, inya nang main api. Itu lain contoh orang nang benci lawan maksiat. Lain orang nang inya lagi tenang, sudah jauh, tiba-tiba orang datang menawari sekali, dua kali, tiga kali, dan tiba-tiba inya dihubungi orang. Nafsu nang ngadan manusia itu dari nafsu, lalu tiba-tiba khilaf, itu namanya khilaf. Mun mendatangi tempat-tempat itu dijadikannya rutinitas, pas nang sudah 10 kali ketahuan hanya kepada khilaf, itu yang khilaf, itu kenyamanan. Jadi kadang huzun lawan khauf tadi, rasa sedih lawan rasa takutan, itu adalah karunia anugerah dari Allah Ta'ala. Itu salah satu yang bahasa kita ini senjata yang rancak dipakai Tuhan, alat yang dirancak dipakai Tuhan kada bahasa tahun alat, tapi itu ibaratnya sebab, alat sebab yang dipakai Tuhan menarik hamba-hambanya lewat huzun khauf. Maksudnya apa lewat huzun khauf? Lain huzun takut dan sedih lawan Tuhannya, kada takut sedih lawan kehilangan urusan dunia. Kadang-kadang banyak orang yang fasik, fajir, bahkan kafir, salah, kafir, fasik, fajir, kada tahu, bahkan kada tahu lawan Tuhan, tiba-tiba masuk Islam, dapat hidayah lewat rasa takut dan sedih urusan dunia yang kelimpatan. Misalkan aja orang kayak nang ada nih recak, iyalah tadi orang sedih ya, menangis, kasihan Ronaldo, kasihan, kada usah sedih, ini kalah, baik doakan mudahan dapat hidayah. Orang yang sudah banyak bahari depression waktu lagi jaya-jayanya, lalu terus kumpul lagi melajari masalah tauhid, pengajian. Lalu sedikit melajari masalah apa itu, masalah perumpamaan Allah Ta'ala kuasa, kuasa ada di mana-mana, atau kuasa ada di hati setiap manusia, atau jadi contoh bahwa iblis itu ada di dalam diri setiap orang, lain-lain bisikannya. Maka bunyi iblis itu seikung jar.
Lalu kayak apa? Jadi ingat tiap manusia berapa triliun atau dari Nabi Adam sebelum ini ada tarus, setiap orang lain-lain namanya. Dari sini contoh Nick Jason Pak Yosef. Inya di satu tempat lagi bertarung, bertinju, tapi ada berapa juta TV orang melihat lewat TV. Jadi saya sudah masuk Islam dulu. Karena Jason waktu itu belum masuk Islam. Nah, habis itu berapa kali inya kalah masuk penjara gara-gara kasus betul-betul karamian dah lawan dunia, masuk penjara, terpuruk, sedih masuk Islam. Jadi dari si petinju nih, aku menjalani tahun-tahun terindah aku di dalam umurku itu adalah 3 tahun waktu aku masih di dalam penjara. Karena waktunya berisi ratusan juta dolar macam-macam barangnya, maka hidup masa-masa terindah hidupnya itu 3 tahun waktu di dalam penjara. Ya kan? Di situnya ketemu lawan Tuhan mulainya. Ya kan? Jadi banyak orang yang lagi di atas, lagi ini, lagi dia ini dinyamani Tuhan, habis kehilangan itu karir, rasa kalah, rasa terpuruk, atau terancam kalau tidak kehilangan harta, penghormatan, ya kah? Ada rasa khauf, sedih lawan takut tuh ada. Akhirnya sampai kehilangan, atau kalau orang Islam kan kayak itu tadi, karena sudah merasa parak habis apa-apa, hanya tiba-tiba parak lawan Tuhan tadi. Artinya inya berserah ya tadi. Anak sudah masih garing di rumah sakit, lalu inya rasa kehabisan ini sudah hanyar, habis itu inya sudah habis usaha, hanyar inya berparak lawan Tuhan. Walaupun tadi ala annahu lal huzn wal khauf, walaupun rasa takut dan sedih itu setinggi apapun, ada harapan mengantarkan seorang manusia menjadi bersih total dari dosa, mengantarkan dirinya ke tahap maksum kayak para nabi. Ada harapan setinggi apapun khauf lawan huzn, ya kah? Sedangkan para nabi dan rasul aja yang kayak apa dianggap maksum, mereka senantiasa selalu disertai, diliputi rasa sedih tadi, ya kah? Walaqad sahha anna Rasulullah SAW kana daimul ahzan. Sehingga di antara wasiat Rasulullah kepada umatnya apa jadi alaika bi khassati nafsik wabki ala khati'atik. Tangisi urusi dirimu sendiri itu pada sebelum istilahnya, selain mengurusi hal yang penting, jangan mengurusi hal yang kada penting, dan tangisi hendak menangisi orang lebih dahulu tangisi dosa-dosa ikat sorong, ya. Jadi yang bukti di kitab yang lain banyak orang wahini melihat keadaan umat, keadaan orang, kisah menangis, kisah apa pas lagi mau hijrah, pas lagi tabligh akbar apa, padahal ini kada bisa menangisi dirinya sendiri. Wabki ala khati'atik, itu wasiat Rasulullah kepada sahabat. Jadi dalilnya bahwa para sahabat, para nabi itu, para ulama, para orang salihin itu pasti ada rasa sedih di dalam hati. Dalilnya itu bahwa dari Tuhan di dalam Quran, ketika orang beriman itu sudah masuk surga, mereka berkata, Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan dari hati kami hazan tadi. Jadi hazan dan sedih itu pakaian seorang mukmin yang
sampai inya mati kada memisahi dirinya, sampai inya kiamat kada memisahi dirinya, sampai inya sudah jujur masuk surga, hanya hilang rasa sedih itu. Semestinya apa? Semestinya kayak itu. Falyadhaku qalilan waliyabku katsiran. Jadi di situ rincian daripada hikmah nang 74 tadi, bahwa maksud Ibnu Athaillah jadi kayak pemamadahi supaya jangan tertipu. Orang yang sedih atas kehilangan suatu taat, kewajiban atau atas suatu perbuatan dosa masa lalu, namun ia tiada usaha untuk bangkit meninggalkannya atau mengerjakan mengqadha, maka itu tanda-tanda bahwa ini itu sungguh jujur tertipu. Hikmah ini muncul tadi apa kita menyimpulkan ya, hikmah ini muncul karena banyaknya masyarakat atau orang awam yang inya mengira bahwa sekadar menangisi maratapi perilaku inya, kesalahan inya itu lalu merasa cukup sudah salah apa. Bila aku sedih jadi ketangis waktu ibtihal habibnya menangis ya sudah. Hanya itu boleh ya habis tumpang maulidan ibtihal tadi. Boleh hanya itu harus akan catur dengan sampai subuh. Ya kah? Tadi sudah ya kah? Atau dikira tadi dengan berkisah lawan orang bahwa ini itu sebetulnya benci lawan perilaku inya, merasa taksupan lawan Tuhan apa-apa, atau inya mengaku-ngaku jadi akan menulis lah apa-apa, bahwa semuanya itu tanda tertipu. Namun tadi apa? Kesedihan yang diterima Allah Ta'ala yang sesuai firman Tuhan sabda Rasulullah yang dikatakan bahwa itu adalah mendapat ganjaran yang tinggi atau mendapat pangkat yang mulia di mata Tuhan, yang disertai khauf, takut kepada Allah. Kemudian khauf itu minimal inya berusaha dan nampak di dalam sifat dan perbuatan. Kalau jiwa kadakawa menampakkan di dalam sifat dan perbuatan, setidaknya nampak di dalam inya berdoa kepada Allah bahwa inya benar-benar minta tolongi, karena inya jadi minta tolongi, inya mengaku atau berserah dan mengaku kepada Tuhan bahwa inya itu lemah daripada berusaha aja kadakawa mengaku belum berusaha aja lawan berusaha aja kadang mampu. Jadi minimal berarti berdoa, minimal berdoa, maksimal berusaha. Itu terus dengan melazimi istighfar, dengan melazimi bertaubat, dengan melazimi istiqamah di dalam meninggalkan tempat zona-zona bahaya, ya kan? Nah, dari situ kita boleh merasa diri aman sedikit atau merasa diri itu bahwa pas saja sudah usahanya. Selain daripada tanda-tanda yang kayak itu, jangan dahulu tertipu. Namun hikmah yang ini kada membicarakan orang-orang yang sama sekali. Itu kada dibahas, kada membahas yang inya sama sekali kada ada merasa sedih, malah inya membenarkan perilaku inya, dan inya menganggap itu adalah bersedih itu dianggap adalah hal yang kada berguna tadi, atau inya bersombong daripada itu lain, kada membicarakan hikmah Ibnu Athaillah. Allahumma ja'alna jami'an min ha'ula'i alladziina sayahmadunaka 'ala dzalik innaka mujibud du'a. Mudah-mudahan kita tadi menyambuti menjadi orang yang termasuk di dalam ayat tadi, yang ketika kita ditakdirkan masuk surga, kita sama-sama berucap alhamdulillahilladzi azhaba 'anil hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan kita akan segala kesedihan di dunia. Sungguh
Tuhan kami la ghafurun syakur, maha pengampun dan maha syakur, maha membalas atas segala perbuatan hambanya yang kecil sekalipun. Alladzi ahallana daral maqamati min fadlih, Allah Ta'ala yang telah memasukkan kami tempat yang kekal karena rahmatnya, karunia-Nya, bukan karena amal kami. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Di tempat ini tidak lagi menimpa kami rasa lelah, uyuh, sedih, jenuh, suntuk, dan tiada lagi menimpa kami akan kefakiran, kemiskinan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan kita berataan di dalam surganya bi ghairi hisab, kita beserta keluarga kita, anak keturunan kita, beserta guru-guru kita, beserta murid-murid kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita taufik istiqamah dan mujahadah di dalam meninggalkan maksiat dan dosa, dan diberi taufik menggawi perintahnya, mengerjakan segala amal taat kita dan kebaikan yang diridai Allah Ta'ala, diberi ikhlas, diberi istiqamah, diberi husnul khatimah. Dengan niat itu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. علما اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا رب يغفر ورحمة خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم ربنا سبحانه. اللهم حسن أخلاقنا وسع رزاقنا وجمل أحوالنا ويسر أمورنا واشف مرضانا وارحم موتانا واقض حاجاتنا مع الراحة في قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا وفقنا فيه الصواب والحكمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نسألك من خير ما سألك من محمد أن تنزل صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من جن البخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم